Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Sakuba, NIM 1314210117. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Yang pertama adalah polarasi dunia. Dalam upaya memilih dan menentukan strategi pembangunan yang tepat, suatu negara bangsa HAMS berangkat dari pandangan bahwa negara bangsa yang bersangkutanlah menjadi tuan rumah sendiri, locus of control. Secara nasional harus bersifat internal. Pandangan itu antara lain berarti bahwa kemampuan sendirilah yang diandalkan meskipun karena keterbatasan yang dihadapi kerjasama dengan negara lain secara bilateral, multilateral, regional, dan global tetap diperlukan. Kemudian ada polarisasi politik. Meskipun Perang Dunia Kedua telah berakhir lebih dari setengah abad yang lalu dan Perang Dingin pun sudah usai pada akhir dekade 80-an, namun umat manusia belum bebas dari perasaan takut, kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan. Memang menggembirakan untuk dicatat bahwa beberapa negara yang tadinya menganut ideologi komunis terjadi pergeseran persepsi tentang pentingnya pendekatan ideologi dan politik untuk mengelola negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat beralih menjadi pendekatan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Kemudian polarisasi ekonomi, kiranya perlu ditekankan lagi bahwa pembahasan tentang polarisasi dunia di bidang politik dan ekonomi tidak dimaksudkan untuk menonjolkan berbagai bentuk perbedaan antar negara-negara di dunia, melainkan semata-mata untuk memberikan bahan pemikiran tentang upaya apa yang dapat ditempuh demi peningkatan kesejahteraan umum manusia meskipun terdapat perbedaan-perbedaan antar satu negara dengan negara lainnya. Kemudian adalah komitmen nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut komitmen seluruh komponen masyarakat. Idealnya berdasarkan strategi dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, semua warga masyarakat turut menjadi pemain, tidak ada yang sekedar menjadi penonton. Memang benar bahwa sejenis intensitas dan eksentitas keterlibatan berbagai pihak berbeda karena pengetahuan, keterampilan, pemikiran intelektual, waktu, tenaga, dan kesempatan yang dimiliki beraneka ragam. Kesimpulan, keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh situasi politik internasional. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik dalam yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta dapat memanfaatkan secara optimal sebagai berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.